Selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran teman-teman di webinar hari ini yang berjudul Design Breakthrough, Raih Potensi Maksimalmu dengan Figma. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafika Putri Dina Maheswari. Saya peserta MSIB batch ke-7 di Bisa AI Academy. Pada kali ini kita akan bersama mengeksplorasi bagaimana cara memanfaatkan fitur-fitur utama Figma, mulai dari desain antarmuka, prototyping, hingga kolaborasi real time untuk menciptakan desain yang efektif, kreatif, dan tentunya responsif. Adapun tujuan pembelajaran pada webinar kali ini, yang pertama, memahami dasar-dasar Figma, yang kedua, menguasai fitur-fitur Figma, yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan aktivitas desain digital. Apa itu Figma? Figma adalah alat desain berbasis yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2016 oleh Dylan Field dan Evan Wallace. Aplikasi ini dirancang untuk kolaborasi dan inovasi dalam desain digital, menjadikannya salah satu platform paling populer di kalangan desainer UX, pengembang, dan tim produk. Figma memungkinkan pengguna untuk bekerja langsung melalui browser tanpa perlu mengunduh perangkat lunak tambahan. Figma menghadirkan solusi penggunaan yang efisien dengan fitur-fitur seperti desain antarmuka, prototype interaktif, wireframing, hingga pengelolaan desain sistem. Salah satu alasan popularitas Figma yaitu Figma kolaborasi real time, sehingga tim desainer, pengembang, dan manajemen produk dapat bekerja sama dengan satu file, memberikan komentar langsung, dan melakukan revisi secara langsung. Hal ini dapat mengurangi miskomunikasi dan mempercepat alur kerja dalam tim. Selain itu, Figma juga berkomposisi buruk yang membuat file desain disimpan secara otomatis, sehingga hal ini memberikan rasa aman terhadap penggunanya dari kehilangan data-data. Figma juga menawarkan paket gratis untuk pemula, sehingga hal ini cukup ideal untuk siapa saja yang ingin mulai membuat desain mereka tanpa hambatan biaya. Akhirnya, keunggulan apa saja yang terdapat dalam aplikasi Figma? Yang pertama, Figma memungkinkan tim untuk bekerja secara bersamaan pada satu file desain, di mana setiap anggota tim dapat langsung memberikan komentar dan menyaksikan perubahan desain secara live. Hal ini mempermudah diskusi dan mencegah miskomunikasi, menjadikannya alat yang sangat efisien untuk bekerja sama tim. Selanjutnya, Figma juga dapat diakses melalui browser, aplikasi desktop, atau perangkat mobile. Dengan ini, pengguna dapat bekerja kapan saja dan di mana saja tanpa batasan. Selanjutnya, file desain kita secara otomatis disimpan ke dalam cloud, sehingga pengguna tidak perlu khawatir kehilangan data akibat kerusakan perangkat. Selanjutnya, Figma menawarkan paket gratis dengan fitur yang cukup lengkap untuk belajar atau mengerjakan proyek kecil. Hal ini membuat Figma menjadi pilihan yang ideal bagi pemula yang ingin memulai karir di bidang desain. Figma juga menyediakan berbagai plugin untuk meningkatkan produktivitas seperti Unsplash untuk menambahkan gambar stok, Iconify untuk akses icon, dan Start untuk memeriksa aksesibilitas desain, dan melakukan integrasi dengan alat lain seperti Slack, Jira, dan Notion yang memperkaya pengalaman pengguna dalam membuat desain. Selanjutnya, fitur-fitur apa saja yang terdapat dalam aplikasi Figma? Yang pertama yaitu workspace dan navigasi. Dalam workspace dan navigasi ini terdapat ruang kerja yang fleksibel untuk berbagai jenis proyek desain seperti frame yang merupakan kanvas desain tempat kita membuat antarmuka untuk berbagai perangkat seperti desktop, tablet, atau ponsel. Setiap frame dapat diatur ukurannya sesuai dengan kebutuhan desain kita. Selanjutnya, page. Dalam page ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan beberapa versi desain atau halaman yang berbeda dalam satu file. Selanjutnya yaitu layers. Dalam layers ini
di mana setiap elemen dalam frame dapat diisi dalam beberapa lapisan atau layers. Fitur ini memungkinkan kita untuk pengelolaan elemen kompleks seperti button, teks, dan gambar. Kita juga dapat memberi nama setiap layer untuk menghindari kebingungan dalam mendesain kita. Yaitu ada tools design, dan untuk desain ini ada shapes. Nah, shapes ini kita dapat membuat bentuk dasar seperti persegi, lingkaran, garis, atau poligon. Bentuk-bentuk ini sering kita gunakan untuk membuat layout atau elemen visual. Selanjutnya ada alat. Alat ini dapat kita gunakan untuk menggambar bentuk bebas dengan kurva Bezier. Alat ini cocok untuk membuat icon atau ilustrasi custom. Selanjutnya ada teks. Kita dapat menggunakan teks ini untuk menambahkan teks dengan berbagai opsi font yang tersedia dalam Figma, berbagai macam ukuran, dan efek juga. Kemudian juga dapat menyesuaikan alignment, jarak antar warna pada teks. Selanjutnya yaitu color picker, di mana pengguna dapat memilih warna solid, gradient, atau transparansi. Pengguna juga dapat menyimpan palet warna untuk menjaga konsistensi desain kita. Fitur selanjutnya yaitu ada prototyping. Dalam prototyping ini kita dapat menciptakan alur interaktif dari desain yang kita miliki. Pada fitur ini terdapat interactive links, yaitu kita dapat menghubungkan artboards atau elemen dalam frame untuk menunjukkan bagaimana aplikasi atau situs kita akan bekerja. Selanjutnya terdapat prototyping transition, di mana pengguna dapat menambahkan efek transisi seperti slide in, fade, atau dissolve untuk memperhalus perpindahan antar halaman pada desain kita. Selanjutnya yaitu terdapat preview mode. Dalam preview mode ini kita dapat melihat atau mencoba prototype seperti aplikasi nyata tanpa perlu mengekspor desain. Fitur selanjutnya ada auto layout. Dalam fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat desain yang responsif secara otomatis. Pada fitur ini terdapat pengaturan elemen dalam frame sehingga elemen dapat diatur agar otomatis menyesuaikan tata letak. Jika pengguna menambahkan, menghapus, atau mengubah ukuran elemen lainnya, terdapat responsif pada desain yang kita miliki akan tetap rapi di berbagai perangkat atau ukuran layar tanpa usaha tambahan. Selanjutnya yaitu komponen sistem. Dalam komponen sistem ini memungkinkan pengguna untuk membuat elemen desain yang dapat digunakan kembali atau reusable di berbagai project yang kita miliki. Fitur ini membantu menjaga konsistensi desain dan meningkatkan efisiensi, terutama pada proyek besar yang melibatkan banyak elemen berulang seperti button, icon, atau cards. Misalnya jika kita membuat sebuah tombol submit yang akan digunakan di berbagai banyak frame dalam aplikasi kita hanya perlu mendesainnya sekali saja dalam komponen dan mengaturnya sebagai komponen utama. Setelah itu kita bisa menduplikasinya ke seluruh project yang kita miliki. Jika ada perubahan pada desain, button cukup kita edit pada komponen utama dan semua salinan button akan otomatis terbarui. Figma juga mendukung variance. Nah, di variance ini kita dapat membuat variasi dari sebuah komponen. Contohnya kita dapat membuat tombol dengan kondisi berbeda seperti aktif, tidak aktif, atau cover, tanpa perlu mendesain ulang dari awal. Varian ini membantu menciptakan desain yang seragam, namun tetap fleksibel. Fitur selanjutnya yaitu plugin dan integrasi.
di mana dalam fitur ini memperkaya desain kita dengan tambahan alat dan koneksi ke aplikasi lain melalui fitur plugin dan integrasi. Ada plugin, contohnya seperti plugin Unsplash untuk menambahkan gambar stock berkualitas tinggi langsung ke dalam desain yang kita miliki. Plugin selanjutnya yaitu Iconify yang dapat kita gunakan untuk mengakses ribuan icon yang terdapat dalam plugin. Plugin selanjutnya yaitu Start, dapat kita gunakan untuk melakukan pengecekan aksesibilitas pada desain kita seperti kontras warna untuk memastikan apakah desain kita ramah bagi semua pengguna. Figma juga mendukung integrasi dengan berbagai aplikasi lain seperti Slack, Jira, atau Notion. Fitur ini memungkinkan tim desain untuk terhubung langsung dengan alat komunikasi, manajemen proyek, atau dokumentasi yang digunakan sehari-hari. Misalnya integrasi dengan Slack yang memungkinkan kita untuk mengirim pembaruan desain ke anggota tim yang langsung dari Figma. Sedangkan integrasi dengan Jira membantu kita menghubungkan desain dengan tugas yang dikerjakan dalam proyek. Fitur selanjutnya yaitu kolaborasi tim. Dalam fitur ini, Figma menjadi sangat unggul untuk kerjasama tim, sebab beberapa anggota tim dapat mengedit file yang sama secara bersamaan. Pengguna juga dapat secara langsung melihat perubahan yang dilakukan oleh rekan sesama tim secara live. Anggota tim dapat memberikan komentar langsung pada elemen desain yang dimiliki untuk diskusi atau memberikan umpan balik tanpa harus meninggalkan aplikasi. Dalam Figma dapat menyimpan riwayat desain yang kita miliki, sehingga pengguna dapat melihat versi sebelumnya dan memulihkannya jika perlu. Selanjutnya kita akan coba praktek membuat desain aplikasi menggunakan Figma. Yang pertama kita pilih new design file. Kita pilih frame yang akan kita gunakan. Di sini tersedia berbagai frame seperti phone, tablet, desktop, presentation, watch, paper, social media. Di sini kita akan mencoba menggunakan phone. Saya akan menggunakan iPhone 16. Kita dapat mengatur corner pada frame seperti ini. Yang pertama kita akan membuat login page. Saya akan mencoba mendesain page. Saya akan mengubah warna pada elemen ini menjadi radial. Lalu kita tambahkan teks.
Di sini tersedia berbagai pilihan font, namun saya akan menggunakan font Poppins. Saya akan memilih ukurannya medium, ukuran fontnya 20. Kita juga bisa mengatur posisi teks menjadi di tengah seperti ini. Agar memudahkan desain kita dapat melock elemen-elemen yang ada di sini agar tidak berpindah. Jadi kita akan tambahkan teks. Saya akan menggunakan font Tangerine. Ukurannya 40. Saya mengubah warnanya menjadi orange. Seperti ini, kita mengatur teksnya berada di tengah. Seperti ini, lalu kita membuat teks area untuk menginput username. Saya membuat panjangnya ukuran 335. Tingginya 50. Seperti ini, berada di tengah juga. Kita mengubah cornernya menjadi ukuran 10. Mengubah warnanya juga. Kita tambahkan teks. Username. Menggunakan font Poppins. Light. Ukurannya 14. Kita dapat duplikat teks areanya untuk teks untuk pengisi password. Saya dapat menambahkan icon. Di sini kita pilih ke plugins, lalu pilih Iconify. Lalu kita pilih untuk agar pengguna dapat melihat password yang diinputkan. Kita pilih akan menaruh ikonnya di frame mana. Dan saya akan menggunakan ukuran 20. Saya akan menambahkan teks juga untuk forget password.
Saya duplikat juga untuk login. Di sini saya menggunakan warna tabel yang berbeda untuk login. Lalu kita tambahkan teks login. Untuk teks loginnya saya menggunakan orang 18. Saya taruh di tengah. Seperti ini. Saya juga menambahkan opsi untuk login dengan akun Google, Apple, atau Facebook. Saya tambahkan line di sini. Nah, di sini saya tambahkan teks. Saya posisikan di tengah, lalu saya menggunakan ukuran 16. Ini lalu saya tambahkan rectangle lagi untuk login dengan Google. Saya menggunakan width-nya 85 dan height-nya 90. Lalu saya akan mengganti warnanya menjadi warna seperti ini. Saya menggunakan border corner-nya ukurannya 10. Lalu saya duplikat lagi. Lalu saya tambahkan lagi. Lalu saya mencari icon Google. Ukuran ikonnya 25. Sama juga ukurannya 25. Lalu saya mencari icon Facebook. Ukurannya sama juga 25. Nah, sudah jadi page untuk login-nya. Saya akan membuat frame lagi untuk homepage.
Pertama kita kunci dulu agar tidak pindah-pindah. Saya tambahkan teks di sini. Saya menggunakan font Tangerine lagi. Regular, ukurannya 28. Ini saya tambahkan teks lagi. Width-nya medium, ukuran teksnya 18. Lalu kita grouping dengan CTRL-G. Kita taruh di tengah. Seperti ini. Lalu kita tambahkan icon. Tambahkan rectangle lagi untuk membuat search bar. Warnanya seperti ini. Lalu saya mencari icon search. Ukurannya 20. Saya mencari icon notifikasi. Ukurannya 25. Lalu saya membuat rectangle lagi.
Saya tempatkan di tengah. Cornernya 10. Lalu warnanya saya tambahkan efek drop shadow. Lalu saya lock agar tidak berpindah posisi. Lalu saya tambahkan shape ellipse. Ukurannya 55. Untuk warnanya putih, saya tambahkan teks. Lalu saya tambahkan icon. Saya ubah warnanya. Lalu saya group. Lalu saya duplikat. Kita replace icon. Kita dapat mengubah warna icon di selection colors. Kita ubah teksnya.
Lalu saya akan membuat section popular destination. Font weight-nya medium, ukurannya 18. Lalu saya tambahkan icon buat melihat keseluruhannya. Lalu saya grouping juga. Di sini saya akan tambahkan gambar-gambar seperti destinasi yang populer apa saja. Kita dapat memilih frame-nya seperti fit, fill, atau crop. Saya beri corner 10 juga. Lalu kita tambahkan teks di dalam gambarnya untuk deskripsi gambarnya. Lalu tempatkan di tengah gambar seperti ini. Lalu kita grouping lagi. Lalu kita duplikat untuk melihatkan beberapa destinasi. Untuk mengatur agar di tampilannya nanti bisa digeser, saya akan membuat gambarnya terlebih dahulu.
Jika sudah, kita pilih semua gambarnya seperti ini, lalu kita klik auto layout, kita klik content, seperti ini sehingga menjadi satu frame. Lalu kita copy, kita letakkan ke dalam frame. Nah, agar bisa digeser, kita pilih ini ya, agar horizontal. Nah, syaratnya kita paskan kepada frame agar bisa nanti di scroll. Kita pilih lihatnya di preview sini. Nah, di sini kita bisa geser seperti ini. Saya akan membuat bar. Saya tambahkan efek, drop shadow. Kita lock. Lalu saya pilih icon home. Lalu pilih icon buat voucher. Kita cari icon buat profilnya. Karena ini tampilan home, saya akan membuat vouchernya agar tidak terlihat jelas. Saya tambahkan teks untuk deskripsi icon.
Saya tambahkan deskripsi juga untuk vouchernya. Di sini light. Saya tambahkan teks untuk profile. Nah, sudah jadi seperti ini. Nih, kita tambahkan prototype untuk loginnya agar kita ngeklik login, lalu kita pindah ke halaman homepage seperti ini. Lalu kita dapat menggeser quiznya. Sudah selesai, apakah ada yang ingin ditanyakan?